Assalamualaikum sadayana, kembali lagi bersama saya di channel Pak Gambir. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu guru mata pelajaran dan wali kelas sekaligus guru BK di Madrasah Aliyah Al-Hidayahwanti. Pada kesempatan kali ini saat ini kami membuat video pada hampir jam 8 sambil menunggu anak-anak pembiasaan. Kami membuat video menjawab pertanyaan dari anak-anak ketika pembiasaan muzakaroh hari Rabu minggu kemarin. Jadi saya minta bantuan kepada Pak Sanen untuk menjawab pertanyaan dari siswa dan siswi ini. Jadi saat muzakarah kemarin Pak, pembahasan kami adalah tentang tanggung jawab. Jadi saya sampaikan tanggung jawab anak-anak sebagai murid apa, dan saya jelaskan juga tanggung jawab seorang guru itu apa. Dan anak-anak antusiasnya alhamdulillah sangat luar biasa, banyak sekali sanggahan, argumen, dan pertanyaan. Separuhnya sudah saya jawab, namun karena waktu yang mepet saat itu, saya meminta anak-anak untuk menuliskan pertanyaan sisa di kertas dan diberikan kepada saya. Nah, ini ada pertanyaan dari Putra 2, dari Putri 1. Langsung saja ya Pak ya? Ya boleh. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang pertama dari Putri. Bagaimanakah contoh sikap tanggung jawab rakyat Indonesia sebagai seorang warga negara? Jadi anak-anak mempertanyakan kita sebagai warga negara, tanggung jawab kita apa saja? Baik, kalau kita lihat dari tanggung jawab kita kan dalam pendidikan ya, salah satunya pasti ada siswa dan guru nih. Iya. Yang kita bahas adalah siswa dulu nih. Tentunya siswa juga memiliki hak dan kewajiban mereka masing-masing dalam dunia pendidikan atau di sekolah. Apa itu haknya, apa itu kewajibannya? Justru hak dan kewajiban ini mereka harus punya. Pertama, hak mereka apa? Hak mereka satu, mendapatkan sebuah pembelajaran. Berarti kalau mereka haknya belajar, berarti kewajiban guru adalah mengajar. Jadi salah satu kewajiban guru itu adalah mengajar, memberikan sebuah pembelajaran kepada siswa. Bukan berarti tugas guru itu mencerdaskan siswa atau mempintarkan, enggak. Tidak ada istilah guru itu mempintarkan siswa. Sebenarnya guru itu hanya sebatas jembatan, menjembatani supaya si anak ini bisa menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Terus kewajiban siswa, kewajibannya sekarang. Apa kewajiban siswa? Satu, kewajibannya mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Pasti semua lembaga ataupun semua kegiatan itu pasti ada yang namanya peraturan masing-masing. Justru peraturan itu bukan untuk dilanggar, akan tetapi harus dipatuhi. Terus hak guru, ya, hak guru itu adalah banyak gitu kan. Salah satunya yaitu mempunyai sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, fasilitas lah disebutnya, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya apa? Mungkin ketika ada pencalonan atau pemilihan PNS, ketika mereka untuk mendapatkan supaya diakui oleh pemerintah lah, disebutnya sertifikasi gitu kan, dan sebagainya. Tapi akan tetapi kan semua itu tidak mudah untuk dilaksanakan dengan baik. Tapi kita fokus kepada tujuan kita. Kalau di Kementerian Agama kan ada istilah ikhlas beramal ya. Sudah itu aja kita pakai gitu, ikhlas beramal, mengajar dengan hati, memberikan sebuah pembelajaran kepada anak. Belajar itu sebenarnya nggak harus di kelas, bisa di luar kelas, bisa dimanapun tempatnya itu belajar.
apa yang dikatakan oleh siapa namanya ya, bapak pendidikan itu kan, dimanapun tempatnya yaitu adalah belajar. Dengan siapapun kalian belajar itu adalah guru. Entah itu kita mau dengan orang tua, dengan teman kita, dengan yang lain, itu tetap guru selagi itu positif. Jadi guru itu bukan berarti yang harus yang ngajar di sekolah aja, enggak. Semua orang yang memberikan ilmu itu, semua orang yang memberikan pengetahuan itu adalah guru selagi positif. Oke. Jadi Pak Sanen menjelaskan tanggung jawab ini dalam sudut pandang dunia pendidikan, Iya. ya teman-teman. Jadi intinya pengambilan sikap kita sebagai warga negara adalah melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban sesuai dengan profesi yang kita tekuni, ya Pak ya. Ya, betul. Jika kita menjadi seorang siswa, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang siswa dalam bentuk belajar dan yang lain-lain sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap profesi kita. Dan guru juga termasuk. Dan apapun pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan oleh kita semua harus dipertanggungjawabkan. Jadi untuk saat ini mungkin jawaban yang paling tepat adalah melaksanakan kewajiban masing-masing, ya. Itu jawaban dari Pak Sanin dan saya dari pertanyaan kelompok perempuan, ya, kewajiban atau tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Nah, ini yang menarik adalah pertanyaan dari Putra Kak. Oke, boleh. Karena ini sangat lazim sekali terjadi di lingkungan sosial masyarakat kita. Ini pertanyaannya, Pak. Apakah hamil di luar nikah hanya laki-laki yang harus bertanggung jawab? Begitupun sebaliknya. Bagaimana menurut Bapak? Oke. Apakah hamil di luar nikah itu hanya laki-laki yang tanggung jawab? Tentunya sebuah kehamilan di luar nikah itu kan pasti kan yang melakukannya kan berdua. Otomatis kan mereka kan pastikan yang disebut dengan berhubungan suami istri, tapi kan di sini kan belum sah ya berdua suami istri. Kalau menurut pandangan saya tidak. Kenapa tidak? Karena terkadang kasus ini selalu yang disalahkan laki-laki. Tapi kan yang melakukan kan berdua. Otomatis tidak hanya laki-laki saja yang harus bertanggung jawab. Tentunya perempuan juga terlibat dalam hal ini. Kenapa? Ya karena mereka melakukan berdua gitu loh. Pasti Mau sama mau suka sama suka gitu loh. Tapi mungkin yang lebih bertanggung jawab mungkin dia laki-laki. Kenapa ya? Karena kan laki-laki kan seorang pemimpin. Mau nggak mau dipaksa atau nggak dipaksa ya harus bertanggung jawab. Kalau dia nggak bertanggung jawab ya mau siapa lagi gitu kan. Itu mungkin yang menurut pandangan saya. Dan seperti kita tahu banyak sekali kejadian apalagi di kampung-kampung, ya Pak. Iya betul. Hamil di luar nikah banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, Iya, seperti betul. memaksakan untuk menikahkan gitu, ya, Iya. padahal mereka belum siap, Iya. atau bahkan ada orang tua yang membela anaknya gitu untuk tidak menikah, Iya. padahal bukan harus menikah tapi harus bertanggung jawab kan intinya, Pak. Iya betul sekali. Tapi banyak sekali orang tua yang membela anaknya gitu, sehingga anaknya ketika tidak bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab didukung oleh orang tuanya gitu, dan itu sangat disayangkan. Jadi untuk teman-teman hati-hati dalam bergaul, ya, karena walaupun ini bisa kita lihat sekarang seperti hal remeh, tapi jika terjadi pada kalian ini menjadi hal yang sangat besar. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Boleh. Nah, bagaimana jika pertanyaan terakhir ya. Oke. Bagaimana jika wanita yang memaksa untuk berhubungan gitu ya, lalu hamil? Apakah laki-laki saja yang memaksa? Ini sebenarnya sama saja pertanyaan dengan yang awal, tapi mungkin kasusnya berbeda gitu. Ini lebih berat ke kesalahan si wanitanya gitu. Bagaimana? Jadi lebih ke si wanita ya. Iya. Mungkin gini Pak, biar lebih mudah. Si wanita
tidak ingin ditinggalkan oleh laki-lakinya sehingga menjebak laki-lakinya, mungkin bisa seperti itu, sehingga laki-lakinya dipaksa untuk bertanggung jawab padahal wanitanya yang menjebak. Tapi menurut pandangan saya di masyarakat, apalagi di kampung-kampung, kita ngelihat pasti yang disalahkan atau yang harus bertanggung jawab itu masih laki-laki, walaupun yang istilah tadi memaksanya itu si perempuan. Tapi apa namanya ya, ketika si perempuan ini memaksa si laki-laki, otomatis kan si laki-laki ini pasti mau gitu kan ke hal yang ke hal-hal yang seperti itu. Nah, otomatis ya mereka akan melakukan hal tersebut, apalagi di kalangan kampung-kampung gitu kan, di pedesaan. Ya jelas itu semua pasti yang disangka pasti laki-laki. Yang harus bertanggung jawab itu laki-laki, apalagi di kampung gitu kan kita pada saat ini, apalagi di era sekarang itu kan yang sudah semberawut gitu kan kemana-mana. Jadi teman-teman, kita tidak bisa lepas dari hukum norma Iya. dan hukum agama yang ada di lingkungan hidup kita. Jadi apapun perlakuan kita yang melanggar hukum tersebut, ya kita harus bertanggung jawab dalam bentuk apapun. Jadi hati-hatilah dalam berbuat, hati-hatilah dalam mengambil keputusan, karena setiap keputusan yang kita ambil, mau buruk ataupun baik, kita harus mengambil sikap tanggung jawab. Ada closing statement, Pak? Ya saya sih untuk laki-laki terutama ya, karena laki-laki itu kan mau gimana pun kalian adalah sebuah leadership, sebuah nanti pemimpin yang saya akan datang. Pemimpin itu kan nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi apa. Kalian nanti akan menjadi seorang apa namanya, pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam keluarga. Apalagi mohon maaf ketika kalian sudah tidak punya ayah, tidak punya siapa lagi, hanya punya ibu, itu kalian akan menjadi seorang pemimpin walaupun usia kalian masih di bawah usia remaja. Ya hati-hatilah itu kan, karena seorang laki-laki itu mau gimana pun adalah seorang pemimpin. Makanya hati-hati dalam pergaulan, bukan melarang bergaul dengan siapapun ya, yang jelas hati-hati, dan kalau bisa pilihlah pergaulan atau tempat yang sekiranya kita mampu menguasai diri kita masing-masing. Oke, itu closing statement dari Pak Sanen. Kata-kata saya dalam video ini pada hari ini adalah, jika tidak bisa memimpin banyak orang, minimal bisa memimpin diri sendiri. Betul sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.